Jalan panjang berliku menuju Weiharu. Jika ada yang bertanya, apakah arti Weiharu? Apa maknanya? Maka jawabannya pasti sangat beragam. Di mata Kementerian LHK, Weiharu mungkin berarti wilayah enclave yang harus diawasi dengan ketat keberadaannya agar fungsi kawasan Taman Nasional Bukti Barisan Selatan tetap kuat terjaga. Sebab KLHK melalui Balai Besar TNBBS memang bertugas memproteksi kawasan Taman Nasional dari segala bentuk aktivitas yang mengancamnya, termasuk aktivitas warga yang mungkin tidak paham fungsi Taman Nasional. Sedangkan bagi kelompok bisnis Arta Graha Group, Weiharu adalah ladang bisnis berbalut konsep konservasi. Sebab, anak perusahaan mereka, PT Adhiniaga Kreasi Nusa adalah pemegang izin pengelolaan TNBBS dalam bentuk resort mewah terpencil bernama Tumbling Wildlife Nature Conservation. Wilayah kerja bisnis ini memang berbatasan langsung dengan Dusun Pengekahan yang merupakan dusun terjauh Weiharu. Maka, atas nama pemisahan diri tamu resort yang berciri eksklusif, upaya isolasi terhadap wilayah Weiharu dan sekitarnya menjadi penting. Lantas apa arti dan makna Weiharu bagi Iman Sulaiman, petani asal Pekon Siring Gading, Weiharu? Bagi Iman, Weiharu adalah tanah air, meski mungkin compang-camping sebab tak ada listrik dan minim fasilitas karena tak punya akses jalan yang layak. Tanah air yang seharusnya sudah merdeka sebab merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI yang katanya sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 silam. Tapi sering perasaan saya minder. Sebab kami di Weiharu ini merasa belum sungguh-sungguh merdeka. Masih terbelakang. Entah sudah berapa ratus kali kami mendengar janji tentang jalan yang akan diperbaiki, listrik PLN yang bakal menerangi, tapi nyatanya tak pernah jadi. Kami sudah lama menunggu. Kalau dihitung dari zaman nenek moyang kami, entah sudah berapa lama. Tapi sampai detik ini kami masih bertanya-tanya, sampai kapan kiranya kami harus tetap berharap? Ungkap petani yang merangkap tukang ojek trail musiman ini saat ditemui di pangkalan pengepul hasil bumi Weiheni, pekan lalu. Bisa jadi, pendapat Iman tentang arti dan makna Weiharu mewakili perasaan 9,000 jiwa lainnya warga Weiharu yang tersebar pada 4 pekon yakni Pekon Bandar Dalom, Weiharu, Siring Gading dan Weitias. Sekitar 1.500 rumah tangga di Weiharu sampai hari ini masih terus bermimpi tentang beragam bentuk kemerdekaan yang dikampanyekan penguasa negeri ini, entah itu merdeka belajar, merdeka pelayanan kesehatan, merdeka akses jalan, merdeka penerangan listrik. Juga merdeka menikmati fasum-fasos yang setara dengan wilayah lain, bahkan juga merdeka politik. Merdeka mengelola lingkungan mereka tanpa tekanan dari pemilik modal. Merdeka yang sejati, merdeka yang sesungguhnya. Perjuangan berat ekonomi rakyat terbengkalainya rencana pembangunan jalan dan jaringan listrik ke Weiharu jelas merupakan pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat Weiharu. Jalan berat perjuangan warga menuju kesejahteraan bersama dipastikan makin berat jika KLHK tidak mampu memberi solusi terbaik. Perjalanan pergi pulang ke Weiharu memang unik sekaligus pilu. Sebab ruas jalan sepanjang 16 km ini bisa ditempuh dalam 4 jam jika musim kemarau, namun waktu tempuh bisa membengkak sampai sehari semalam jika musim penghujan tiba. Penyebab molornya waktu tempuh adalah muara yang banjir, ada 7 muara sepanjang ruas Weiheni, Weiharu, serta pasang surut pantai. Jika muara banjir, pelintas harus menunggu sampai surut. Sedangkan jika air laut pasang pada musim angin barat, praktis permukaan pantai tidak bisa dilalui kendaraan. Garis pantai memang jadi ruas jalan alternatif bagi warga untuk menghindari jalan tanah di sisi rimba yang rusak parah. Itu adalah jalan patroli milik BBTN BBS. Sesuai peruntukannya, jalan patroli adalah jalan tanah yang tidak ditingkatkan kualitasnya menjadi jalan onderlag ataupun jalan beton apalagi aspal. Sebab kondisi jalan tanah yang buruk, sejak lama warga menggunakan gerobak sapi sebagai moda angkutan barang. Akibat sering diinjak kaki sapi, kondisi badan jalan tersebut saat ini penuh lubang dan sangat sulit dilintasi kendaraan bermotor. Buruknya kondisi jalan ditambah faktor alam yang sangat sulit diprediksi akhirnya mencekik perekonomian warga Weiharu. Pada musim sulit, ongkos angkut di sini bisa tembus Rp4.000 per kilo. Bayangkan, Rp4.000 per kilogram untuk jarak tempuh 16 km. Tarif itu sama dengan ongkos angkut Lampung, Jakarta. Untuk urusan penerangan, isi kantong warga Weiharu juga tak kalah tercekik. Sebagian besar warga di sini menggunakan mesin diesel sebagai sumber listrik mereka.
Selain tinggi biaya operasional hariannya, sebab menggunakan solar yang harus didatangkan dari luar Weiharu dengan ongkos angkut selangit, mesin diesel juga but biaya perawatan berkala. Modal awalnya juga besar, Mas. Makanya kami patungan dengan tetangga. Kalau beli sendiri-sendiri gak sanggup, ujar Nengsih, warga Weitias. Pembangkit listrik jenis lainnya yang dipakai warga adalah turbin sederhana yang digerakkan tenaga air. Tapi modal pembangunannya juga mahal. Menurut Nengsih, cerita tentang sulitnya kehidupan di Weiharu adalah kisah lama. Bisa jadi sudah berlangsung ratusan tahun. Tapi ini kampung kami. Sejak nenek saya kami sudah tinggal di sini. Jadi kami tak mungkin pindah. Saya tetap percaya suatu hari nanti orang-orang yang di atas sana, yang punya kuasa, bakal kesian sama rakyat kecil seperti saya. Amin, ujar Nengsih seolah berdoa. Saya nama M. Romzi atau Muhammad Romzi, gelar Raja Mangkusimbangan. Menyatakan latar belakang Marga Blimbing, terdirinya Marga Blimbing 1814 yang lalu. Jadi lamanya berdiri Marga Blimbing daripada kemerdekaan. Kami hanya tidak bermuluk-muluk, hanya minta jalan. Tidak bermuluk-muluk kami, 3 meter, 3 meter, 2 meter, 2 meter, yang penting bisa dipakai setiap saat. Tidak seperti sekarang, kami itu tidak muluk-muluk, hanya kami menuntut hak. Supaya dibuatkan jalan, hanya itu. Selama ini kami dengan pemerintah itu patuh dan taat. Semua yang diperintah atau program kami tunaikan. Tidak pernah kami nyingkal, sama halnya dengan warga masyarakat yang ada di luar. Tapi sedikit itu kok bisa nggak bisa ditunaikan oleh pemerintah kok, masa iya? Nah, yang saya takutkan kesabaran masyarakat ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Itu yang saya takutkan. Selama ini mereka tidak ada orang dalamnya bahasanya, tidak ada orang yang di atas. Sekarang ini orang nomor 2 di Pemda loh Pak. Masa toh iya? Hanya jalan segelintir itu aja nggak bisa ditunaikan pemerintah, kan? Itulah yang kami harapkan, hanya jalan. Dari zaman kompeni dan sampai saat ini kita ditindas sampai mati. Katanya rakyat sudah tak dijajah, tapi haknya masih terpenjara. Katanya negara sudah merdeka, tapi rakyat masih menderita. Ya percuma, ya percuma. Dari hari ke hari kita terus dibodohi, demokrasi diinjak